Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Frinda Devi dari Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pasar modal dan mekanisme transaksinya untuk ekonomi kelas 10 tingkat SMA. Yuk, langsung saja. Apa itu pasar modal dan apa saja jenisnya? Yuk kita kupas materi tentang jenis-jenis pasar modal beserta proses perdagangan hingga mekanisme transaksi. Saat kamu tua nanti, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Memiliki banyak uang atau mobil mewah? Boleh-boleh saja kok, semua bisa kamu dapatkan kok, asalkan kamu rajin belajar dan bekerja nantinya. Setelah kamu mendapatkan pekerjaan, jangan lupa sebagian gaji yang kamu terima harus kamu tabung ya. Oh iya, menabung nggak cuma di bank aja loh. Kamu bisa memanfaatkan salah satu instrumen keuangan berupa reksadana. By the way, ada yang udah kenal reksadana? Reksadana merupakan satu dari beberapa instrumen keuangan yang masuk dalam pasar modal atau capital market. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Pasar modal berperan sebagai wadah pendanaan dengan melakukan kegiatan investasi. Tahukah kamu, investasi di pasar modal ini nggak sama dengan menabung loh. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan pasar modal yang harus kamu cermati sebelum terjun ke sana. Terlebih lagi, investasi di pasar modal biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya 1 tahun. Tahukah kamu, investasi reksadana ini tidak menjamin adanya keuntungan bagi investor. Ini dikarenakan adanya risiko umum di pasar modal, seperti kondisi politik, kebijakan pemerintah, dan pergerakan suku bunga secara umum. Sebelum kamu memutuskan buat berinvestasi di pasar modal, tonton terus video ini ya, yang bakal ngejelasin ke kamu tentang jenis dan mekanisme transaksi yang ada di pasar modal. Jenis-jenis pasar modal. Menurut waktu transaksinya, jenis-jenis pasar modal dapat dibedakan menjadi 2 macam nih. Ada pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar yang transaksinya terjadi saat surat berharga itu dijual pertama kali ke masyarakat. Perhatikan proses perdagangan pada pasar perdana berikut ini. Untuk memahami dengan lebih mudah, kita analogiin. Seandainya kamu mau beli motor baru, misalnya kamu pengen beli motor baru dengan merek A buatan PT Rogo. Lalu kamu mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Rogo itu. Setelah kamu setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kamu bayar deh motornya, dan gak lama kemudian motor kamu diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan kepada PT Rogo. Nah, dalam analogi pasar perdana tadi, PT Rogo bertindak sebagai emiten, kamu sebagai investor, dan dealer tersebut sebagai penjamin emisi. Lalu, bagaimana transaksi yang terjadi di pasar sekunder? Nah, kalau transaksi di pasar sekunder itu terjadi saat saham sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perhatikan proses perdagangan pada pasar sekunder berikut ini. Analoginya tetap sama ya, tentang jual beli motor. Kalau
Kalau tadi beli motor baru, sekarang analoginya beli motor bekas. Misalnya kamu sudah punya motor baru dari PT Rogu dan dipakai selama 3 tahun. Terus kamu ingin menjual motor ini. Kamu pun akhirnya menghubungi dealer motor bekas. Di waktu yang bersamaan, ternyata teman kamu, sebut saja namanya Bunga, ingin membeli motor bekas. Bunga mendatangi dealer motor bekas dan bertemu dengan kamu di sana untuk melakukan transaksi. Nah, PT Rogu selaku pembuat motor tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Berarti, berdasarkan analogi tadi, kamu dan Bunga berperan sebagai investor, sementara dealer motor bekas berperan sebagai perantara. Nah, biar kamu makin paham perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder, kamu bisa lihat infografik berikut. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder pada infografik sudah terlihat jelas bahwasannya pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira kamu berminat melakukan transaksi di pasar yang mana nih? Pasar perdana, pasar sekunder, atau pasar sekunder? Sebelum memutuskan transaksi di pasar mana, ada baiknya kamu tahu dulu nih mekanisme transaksi yang ada di pasar modal. Berinvestasi di pasar modal tidak semudah investasi di celengan ya. Ada beberapa persyaratan yang harus kamu lengkapi seperti kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, dan formulir pembuatan rekening dana nasabah. Kamu bisa datang langsung ke kantor perusahaan efek atau mengurus semua prosesnya secara online. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS, Jakarta Automatic Trading System. Yaps, transaksinya menggunakan sistem secara daring, bukan transaksi tunai kayak di warung dekat rumah kamu ya. Nah, perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPEI, Clearing Pinjaman Efek Indonesia. Terus, gimana nih mekanisme transaksi di pasar modal? Jadi gini, calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek. Setelah itu, baru deh bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker, petugas perusahaan efek, dan investor. Nah, setelah order, pesanan yang masuk ke JATS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS. Maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan ke investor. Lalu, tahap akhirnya adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini, ada proses clearing, transfer pemindahan bukuan yang dilakukan oleh KPEI, dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dimilikinya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pasar modal serta mekanisme transaksinya. Habis nonton video ini, kamu berminat menjadi investor di pasar modal nggak? Jangan sampai gegabah karena tergiur dengan keuntungannya ya. Selain itu, jangan lupa pelajari juga risikonya. Demikianlah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan promosi.